Sing ndamel sejarah niku sinten? Ngoten. Wah, kula mboten ngertos Yai niku lari-lari. Lho, sejarah kok lari sejarah harus tim. Kisah sebenarnya yaitu beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh LBY di Jatman untuk mencetakkan Kiai Mansur yang membuktikan kewalian Gus Dur. Jadi jangan ragu lagi untuk mencintai Kiai NU ya, karena Kiai NU itu melalui beberapa proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang yang baru bergabung di channel Islam Pedoman, Islamnya moderat dan santai. Kali ini akan mereaction sambutan dari Ketum PBNU yaitu Kiai Haji Khalil Yastaghfir berkaitan dengan kewalian Gus Dur dan beberapa sambutan dari beliau yang menceritakan Kiai Mansur, yang inilah pelaku torekoh yang sesungguhnya, yaitu para Kiai NU, yaitu Kiai Nahdlatul Ulama, Kiai kita semua teman-teman. Saya mendapatkan riwayat dari seorang mursyid thariqah di Rembang, namanya Kiai Mansur bin Kiai Abdullah Hafidh. Kiai Abdullah Hafidh ini dulu bersama-sama dengan Kiai Muslih dan lain-lain yang pertama kali menginisiasi Jatman pada tahun 1979. Kiai Mansur Hafidh bercerita kepada saya pada suatu ketika beliau pergi ke Klaten untuk sowan kepada Kiai Muslim Rifai Imam Puro yang kita kenal semua di Jatinom Klaten, Allahyarham Mbah Lim. Sampai di sana pagi menjelang siang, dan karena Kiai Mansur ini putra Kiai Abdullah Hafidh yang dikenal sebagai seorang mursyid, salah satu mursyid besar pada waktu itu, maka kemudian Nyai Muslim menyiapkan jamuan yang agak luar biasa, menyiapkan makan siang yang lengkap dengan buah-buahan dan sebagainya. Tapi setelah semuanya siap, tiba-tiba Kiai Muslim Rifai Mbah Lim tiba-tiba mengatakan, ayo ikut aku, ayo ikut aku. Kiai Mansur ini diajak pergi. Kata Kiai Muslim, natanya di sini, natanya di sini, makannya di Jombang. Natanya di sini, makannya di Jombang. Jadi selesai jamuan itu ditata, tidak diajak makan, malah diajak pergi ke Jombang. Kiai Mansur dalam hati agak kecewa. Waduh, padahal kata beliau bercerita kepada saya itu ada buah-buahan kesukaan Kiai Mansur, yaitu apel warna merah. Itu kesukaan Kiai Mansur, sudah disediakan di situ, malah nggak jadi makan, diajak pergi ke Jombang. Pergi ke Jombang, sampai Jombang sekitar menjelang asar mungkin, sampai di Tebuireng itu, ini ada Gus Kikin, Ki Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pondok pesantren Tebuireng. Sampai di sana itu Gus Dur sudah menunggu di gerbang pondok. Ini adalah sekitar pada tahun-tahun awal akhir 80-an atau awal 90-an. Kita tahu pada masa itu belum ada orang punya HP, dan di rumahnya Mbah Lim juga tidak ada pesawat telepon. Saya tidak tahu di Tebuireng ada atau tidak. Sampai di Jombang, Gus Dur sudah menunggu di pintu gerbang. Dan begitu turun, sudah saya tunggu-tunggu, kata Gus Dur. Disambut Gus Dur dengan mengatakan, sudah saya tunggu-tunggu, ayo kita langsung masuk makan dulu. Kita langsung masuk makan, ayo sekarang, kata Gus Dur begitu. Dan berjalanlah beliau bertiga masuk rumah. Dan sambil berjalan beriringan dengan Gus Dur itu, Kiai Mansur berjalan beriringan dengan Gus Dur. Gus Dur mengatakan, jangan khawatir, di sini nanti juga ada apelnya. Nah, bahwa para kiai sekarang saya hormati, ini saya kira gambaran ahlu thariqah yang sejati seperti ini, yang tidak usah ngomong, sudah sama-sama tahu. Jadi kalau perlu nanti pleno itu tidak usah ngomong dong.
Kita sama-sama tahu. Jadi jangan khawatir Pak Ali Maskur, Kongres Jatman ini pasti akan adem karena ini sudah tidak butuh ngomong karena sudah tahu sama tahu semua, insya Allah. Dan kita juga tahu sama tahu bahwa semua ini dilakukan untuk kemaslahatan Jatman, untuk kemaslahatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, untuk kemaslahatan warga dan seterusnya. Baik, itulah sambutan dari Bapak Ketum, yaitu Kiai Haji Khalil Yastakuf, menceritakan tentang Kiai Mansur yang membuktikan kewalian Gus Dur. Jadi jangan ragu lagi untuk mencintai Kiai NU ya, karena Kiai NU itu melalui beberapa proses keilmuan secara kredibel, tidak mengandalkan nasabnya ya teman-teman. Jadi mari kita cintailah fitrah kita, mencintai kiai-kiai kita, yaitu kiai-kiai NU. Jangan mencintai orang-orang yang mengandalkan nasabnya saja, kemudian tidak tahu ilmunya, membicarakan sesuatu yang hanya mendongeng-dongeng cerita hurufat-hurufat saja, yang menjerumuskan dan menjadikan seseorang itu mencintai dengan buta, yang taklid buta namanya. Bahkan ada beberapa orang, sekalipun mereka ya para minum cium, minum khamar, tapi akan tetap masuk surga, itu tidak benar teman-teman. Bahwa syariat Islam itu semuanya akan kena syariat Islam selagi dia dalam kondisi taklif, selagi dia tidak gila dan lain sebagainya, melakukan perkara dosa, maka tetap dihukum oleh Allah. Mari kita lanjut video selanjutnya tentang pelurusan sejarah yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Khalwani. Yaitu inilah videonya, kita simak sama-sama teman-teman. Tapi sebelum melihat videonya, jangan mudah percaya dengan subtitlenya. Itu ada tulisan kuning-kuning di bawah video, itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Khalwani. Khususnya untuk orang-orang Jawa pasti paham apa yang disampaikan oleh beliau. Mari kita lanjut video ini. Pesan dari beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Khalwani yang menceritakan kisah sebenarnya, yaitu beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh LBY di Jatman, dan ternyata Mbah Sal itu sudah mencegah, atau para kiai itu sudah memberikan penjelasan kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar. Tapi tetap saya disclaimer dulu ya teman-teman, di sini saya tidak membenci para habaib dan lain sebagainya, khususnya kepada LBY. Justru dengan adanya kami membuat video ini bertujuan sedikit membantu meluruskan sejarah yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Khalwani. Sebagai umat Islam yang baik, maka akan membantu meluruskan sejarah. Karena kalau sejarah itu sudah menyimpang, itu kan tandanya berbohong. Itu di Islam sudah jelas tidak boleh untuk berbohong. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.